Ini kan terkait dengan bullying anak, pengalaman yang berharga bagi mereka. Efek jerah. Supaya nanti mereka tidak melakukan itu di kemudian hari kan itu. Pinter banget berkarya dari kardus-kardus. Makanya Sayang kan. inovasinya, kreativitasnya luar biasa, pemikir kan gitu loh. Sampai Pak. bisa jadi uang itu Pak karyanya Pak. Betul. Halo Sobat JPPOD, jumpa lagi di Jawa Pos Podcast bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Tentunya berbagai isu menarik sudah kita kumpulkan, apa sih yang jadi trending topik dan menjadi kewaspadaan perhatian kita semua. Dan sebelumnya saya sapa dulu ada sosok legislatif dari Partai Golkar yang mungkin tidak asing lagi karena sudah pernah kita undang juga ke studio podcast. Langsung saja kita sapa, tetap semangat ya Pak Sumardi, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Salam sehat Bapak. Sehat selalu Mbak. Senang sekali bisa kembali hadir ke sini. Semoga besok 2026 sering-sering ke podcastnya Jawa Pos. Amin. Pak Sumardi, berbicara soal podcast ini ngobrolan santai kita ya Pak ya. Ala-ala mak lagi gibah tapi harus berfaedah. Ya. Gibah halal bahasanya. Pak, ini lagi marak. Para orang tua juga lagi diresahkan dengan apa yang lagi trending saat ini adalah terkait dengan kasus terhadap anak. Kewaspadaan perlu ditingkatkan. Kita sebagai orang tua kita juga harus benar-benar berhati-hati dengan isu. Mungkin Pak Sumardi sudah banyak tahu dengan isu adanya penculikan, jual beli, terus yang paling hampir selalu ada kasus bullying. Nah ini perlu menjadi garis bawah nih Pak, kasus bullying ini hampir di setiap daerah itu selalu ada. Kalau kita berbicara soal kriminalitas, ini kemarin di Jakarta kan cukup menjadi sorotan tersendiri. Dia dari korban bullying sampai nekat seperti itu. Walaupun ini lingkupnya di Jawa Timur, kita perlu antisipasi ya Pak. Kalau menurut jenengan sendiri, seperti apa sih sebenarnya peran pemerintah atau peran orang-orang di sekitar kita dalam menyikapi kasus-kasus seperti ini? Kalau nggak salah di Jawa Timur sendiri dulu juga pernah ada kasus bullying yang sampai meninggal dunia dan mungkin bisa dikatakan telat ketahuan Pak. Ya. Gimana Pak menyikapi sebagai wakilnya rakyat? Ya Mbak, ini kalau kita bicara masalah anak-anak ya, anak-anak remaja, terutama anak-anak ini memang orang tua ini harus meningkatkan kewaspadaan ya, dalam arti ini bagaimana anak ini juga menjadi salah satu aset keluarga ya bagi masa depan keluarga itu sendiri. Makanya bicara masalah anak itu kadang perhatian kita itu juga kita sebagai orang tua kadang juga harus ekstra hati-hati. Jangan kan bicara masalah sekolahnya nanti di mana, lingkungannya itu berteman dengan siapa, dan nanti pulangnya ini juga bermainnya juga dengan siapa setelah itu kan itu. Ini juga menjadi salah satu perhatian kita sebagai orang tua. Apalagi saat ini banyak kita dengar di media sosial, media massa ya, baik online mau apa. Ini kan terkait dengan bullying anak, terkait dengan persoalan anak-anaknya cukup variasi Mbak ya, mulai bullying atau perundungan sampai penculikan dan juga sampai nekat bertindak kriminal, iya. bisa dikatakan kriminal kalau sudah sampai arahnya ke kriminal. Nah, walaupun itu sebenarnya juga persoalannya juga di antara anak-anak kan itu, tidak hanya di lingkungan sekolah mereka atau lingkungan permainan mereka, tapi kadang-kadang juga di beberapa pondok juga kadang itu terjadi seperti kemarin. Makanya ini kita juga sebagai kita minta kepada pemerintah agar hal ini juga bisa menjadi perhatian bersama, agar nanti persoalan ini tidak menjadi persoalan yang lebih besar. Bahkan kita sebagai orang tua ini kekhawatiran kita juga semakin terlalu berlebih ya, sehingga kadang-kadang anak mau kemana kita juga akhirnya ada batasan-batasan, sehingga itu juga dampaknya juga kurang bagus juga ya kan terhadap kepribadian anak, terhadap tumbuh kembang anak, ini juga akhirnya berpengaruh. Makanya
kita pemerintah juga menaruh perhatian khusus untuk perkara-perkara seperti itu, Mbak. Oke, mungkin masyarakat akan sedikit aneh. Kenapa kok Komisi A pembahasannya lebih ke domainnya Komisi E Kesejahteraan Masyarakat. Sebenarnya Komisi A ini membidangi pemerintahan juga yang berkaitan dengan hukum juga. Nah, kita poinnya adalah pentingnya hukum. Ini kan harus bersinergi juga ya Pak. Ini karena ini menyangkut dengan anak, nantinya akan korban ya turut bersinergi walaupun sebenarnya ada kaitannya. Pak, ini juga yang kemarin sempat menjadi catatan adalah tidak hanya korban bullying tapi juga terkadang orang tua juga perlu mendapatkan edukasi juga. Check and recheck, cross check kronologi. Kan kalau kita lihat kasus banyak tuh guru-guru yang ternyata juga berdampak karena menegur. Nah ini kan eranya sudah berbeda Pak. Kalau zaman saya kecil dulu Pak sama penggaris Pak. Mokong titik di jewer, digepuk nggak masalah Pak. Tapi kayaknya eranya sekarang ini entah dari kita sebagai orang tua yang terlalu tidak ingin anak-anak kita mendapat perlakuan seperti kita dulu waktu sekolah, atau ya kita nggak tahu mungkin masyarakat yang bisa menilai. Tapi kalau menurut Pak Sumarji sendiri, perlu nggak sih Pak sebenarnya kita juga menggelitik para orang tua ini agar memberikan edukasi bagaimana kronologi seperti itu Pak, agar tidak ada lagi guru yang seharusnya ini juga tidak menjadi sasaran gitu Pak. Iya Mbak, ini menjadi konsen kita juga karena ada beberapa persoalan di masyarakat yang kemarin juga sempat disampaikan kepada kami ya. Saat reses, saat ada kegiatan-kegiatan pertemuan dengan mereka ya seperti sarasehan, seperti kegiatan yang lain kita diundang mereka untuk kegiatan apa. Itu salah satunya ya mereka waktu itu ada seorang guru ya. Seorang guru bersamaan dengan adanya peristiwa yang merokok terus ditampar itu. Iya. Ya kan? Nah, itu mereka juga ini gimana Pak, kita sebagai posisi guru, ini kita juga mau ngapa-ngapain juga jadi serba susah. Kita juga takut salah, takut nanti disalahkan juga. Nggak ditegur salah, ditegur salah. Nah, ini gimana Pak? Kita ini kan juga posisi serba repot. Kita juga minta agar nanti pemerintah atau DPRD ini juga bisa menyampaikan ya kepada semua masyarakat atau semua orang tua agar paling tidak kita ini juga berat juga dititipi sama anak mereka untuk dididik, diajari ya. Sementara kita melakukan itu semuanya juga demi mereka juga untuk tugas kita yang bisa kita pertanggungjawabkan sebagai guru kan itu. Makanya ini bagaimana? Ya kita sampaikan. Ya kalau memang itu sebatas untuk mendidik mereka, kalau memang itu bisa dikasih arahan, dikasih teguran secara baik dan benar. Kalau tidak ya sudah sampaikan kepada orang tuanya bahwa kondisinya bagaimana yang sebenarnya. Supaya apa? Komunikasi dua arah ya, komunikasi dua arah. Apalagi di sekolah-sekolah itu kan ada komite ya, Mbak. Ini juga perlu kita ajak bicara. Selain komite, mungkin pada saat ketemu dengan para orang tua, ya ini harus menjadi bahasan bersama bahwa bagaimana ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan juga menjadi ada satu kesepahaman yang sama kan itu. Tidak salah paham tapi menjadi satu kesepahaman yang sama terkait dengan aturan, terkait dengan etika atau mungkin proses didik dari guru kepada anak ini kira-kira bagaimana kan itu supaya tidak terjadi persoalan antara guru dengan murid, guru dengan orang tua kan itu. Nah, ini kan juga untuk mengedukasi juga bagaimana ini kita sampaikan supaya nanti tidak terjadi persoalan-persoalan di kemudian hari. Mohon maaf Pak kalau saya sedikit menyinggung bukan karena saya sok taunya ya Pak. Kalau tidak salah memang ada hukum yang mungkin bisa dikatakan, mohon maaf kalau salah, batas anak usia di bawah umur. Ini apakah sudah ada pembaruan dari undang-undang tersebut? Kalau kalau tidak salah, ataukah sudah berubah? Kalau dulu ada batas anak-anak ini tidak bisa terjerat hukum atau kriminalitas karena batas usia. Karena batas usia anak-anak yang dianggap di bawah umur sehingga mereka hanya mendapatkan pembinaan. Perlu nggak sih Pak adanya pembaruan itu? Ya mohon maaf kadang kalau misalkan awak dhewe sing ngerti ngono ya Pak. Alah gampang gak kira dihukum. Ya BE lho Pak, BE lho ya Pak. Nah, saat ini kan terkait dengan
undang-undang terkait dengan pelindungan perempuan dan anak ini kan saat ini kan juga salah satunya kan untuk itu Mbak ya. Bagaimana nanti terkait dengan persoalan hukum di anak sehingga dampaknya terhadap anak itu harus prosesnya ke pidana atau pidana anak dan persidangannya juga anak. Saat ini juga sudah ada ya hukum yang mengatur itu kan itu. Jadi terkait dengan bila anak-anak itu melanggar hukum, itu kan tetap tidak hanya sekedar diberikan pembinaan kepada orang tua, ya, tapi juga ada proses hukum yang sudah nantinya dilakukan untuk anak itu. Kalau nanti mungkin bicara masalah pembinaan, kalau memang itu bisa dalam kategori wajar dan bisa dilakukan pembinaan terhadap anak itu, yang sebatas kenakalan di jalan, mungkin sebatas perkelahian biasa, itu mungkin bisa dilihat dari persoalan itu. Kalau memang dianggap wajar dan bisa dibina, mungkin akan dilakukan pembinaan oleh pihak terkait, seperti melibatkan kepolisian dan juga orang tua dan juga pihak sekolah. Tapi kalau sudah mengarah kepada pidana, pasti nanti arahnya juga bisa kepada pidana anak. Proses itu pasti akan dilakukan gitu loh. Tapi sejauh ini kalau mungkin dari pengetahuan atau data Komisi A sendiri mungkin ya Pak, dari hasil kunker dari tiap-tiap daerah atau konsultasi mencari ya data-data ke Jakarta, ada nggak sih Pak kasus yang pernah gitu sampai anak yang terlibat sampai berhubungan langsung dengan pidana kepolisian? Ada nggak sih Pak? Ada juga sih Pak, karena di Jawa Timur sebenarnya juga ada. Kan ada lapas anak di Blitar itu kan ada, ya kan, lapas anak khusus untuk anak-anak ya, yang nanti memang dipusatkan di sana, ya. Saya pernah punya lembaga bantuan hukum itu juga kita kalau urusan sama anak juga bisa juga di Blitar. Jadi makanya salah satunya kenapa tadi kita tidak bisa melihat bahwa persoalan ini anak-anak sehingga nanti tidak bisa dilanjutkan untuk proses lebih jauh lagi. Tapi karena kita bicara masalah hukum kembali kepada bahwa semua masyarakat di Indonesia ini kan juga punya hak yang sama di muka hukum kan itu. Punya hak untuk dilindungi, punya hak untuk dilakukan kalau sampai terjadi persoalan ini, mereka punya hak untuk melakukan penuntutan dan juga berhak untuk mengamankan dirinya terhadap persoalan-persoalan hukum itu kan itu. Nah, terkait dengan yang anak-anak yang nanti terjerat perkara hukum, pasti nanti ya pemerintah sudah membuat sebuah proses hukum itu sendiri untuk anak-anak, Mbak. Makanya apabila anak-anak kan banyak ya anak-anak yang terjerat persoalan-persoalan hukum selain kekerasan anak, ini juga mohon maaf ini narkoba ya kan, banyak anak-anak yang makanya kemarin itu sempat mohon maaf Mbak, sempat ada bahasa dari pemerintah bahwa nanti akan ada pengampunan ya terkait dengan pengedar dan sebagainya. Ini kita boleh-boleh saja. Tapi nanti kan akan diklaster ya. Kalau memang yang terkait itu nanti anak-anak yang masih secara umur, secara apa, kalau memang ini memang diberikan diskresi oleh pemerintah, ya enggak masalah kalau memang itu nanti tujuannya untuk mengedukasi anak-anak bahwa persoalan hukum yang mereka rasakan itu sudah seperti itu, supaya nanti menjadi pengalaman yang berharga bagi mereka. Dan efek jerah, supaya nanti mereka tidak melakukan itu di kemudian hari kan itu. Nah, makanya pemerintah sebenarnya juga sangat memperhatikan bagaimana anak-anak kita ini supaya nanti proses hukumnya juga salah satunya selain memberikan efek jerah, juga salah satunya pembinaannya juga prosesnya pada tataran itu kan itu Pak. Tidak hanya proses pembinaan hanya dikumpulkan mereka, dikasih tahu, diedukasi, setelah itu selesaikan, tidak. Tapi ya disesuaikan dari kadar, ukuran, ya kan, terukur dan terarah kan itu Pak. Itu. Sejauh ini berjalan efektif Pak? Ya saya rasa selama ini berjalan ya dan cukup efektif juga, walaupun memang namanya persoalan itu kan kadang-kadang juga tidak sesuai dengan ekspektasi masing-masing ya. Tapi paling tidak pemerintah sudah berbuat ya, kita sudah berbuat bahwa tujuannya terkait dengan persoalan itu selain kita melakukan hukuman, tapi tidak sekedar hukuman, tapi ini biar mereka tahu ya bahwa persoalan kalau sampai terjadi hukum dan mereka harus menjalani hukuman, ini prosesnya seperti ini, kan itu. Pak, ini kan sepertinya variasi eksperimen dalam mengeksplor
kenakalan. Sebenarnya ini bisa dikatakan sebuah imajinasi yang bagus jika diarahkan ke positif ya Pak. Tapi banyak yang mereka itu yang menyalahartikan, lagi-lagi kebanyakan mereka itu yang punya imajinasi yang keren itu anak-anak yang fokus dan lebih ke introvert. Dan rata-rata orang introvert itu menjadi korban bullying karena dianggap mereka tidak akan mungkin mengadu. Ya kan Pak. Kalau kita melihat dari kasusnya di Jakarta waktu itu, dari beberapa wawancara, dari beberapa sosial media, media massa yang menyiarkan bahwa kebanyakan, ini adalah salah satu case, memang kebanyakan korban bullying itu adalah anaknya diam. Dan ketika kita melihat kasus yang di Jakarta ini cukup mengejutkan ketika dia seorang pelajar bisa merakit sendiri. Yang diklaim tidak ada indikasi dengan ya oknum-oknum apalah itu, tapi pure. Ada juga yang kemarin TNI Kardus juga. Ini sebenarnya mereka punya imajinasi yang keren. Ya kan Pak. Lagi-lagi digital menjadi penjahat baru bagi otak anak-anak calon generasi bangsa. Seiring kalau kita lihat kemarin Pak Prabowo juga sempat melakukan pelarangan. Bagaimana Pak dengan Kominfo? Bagaimana dengan ya Menteri Komunikasi? Perlu nggak sih Pak ini ada tindakan tegas darurat dengan digital ini yang mengancam anak? Ya, kita selalu koordinasi dengan teman-teman Kominfo, Mbak Winnie, terkait dengan perkembangan digitalisasi saat ini. Makanya kita sering turun bersama teman-teman Kominfo, melibatkan semua sektor stakeholder yang di bawah. Bagaimana kita memberikan materi terkait dengan bijak berselancar di dunia digital ya. Itu salah satu perhatian yang dilakukan oleh kami yang melibatkan teman-teman dari Kominfo, bagaimana agar masyarakat juga teredukasi terkait dengan kita bicara masalah bencana ini bisa jadi ini mitigasi juga kan itu ya. Agar nanti ada satu kesepahaman terkait dengan memang digitalisasi saat ini semakin tidak ada batasan ya. Makanya kita juga paham bagaimana nanti anak itu punya kreativitas kadang-kadang di luar dari dugaan kita juga. Anak diem itu kadang nggak bisa kita sepelekan juga karena orang justru bahaya imajinasinya kalau tidak diarahkan ya Pak. Betul, imajinasinya mereka juga kadang di luar dari ekspektasi kita Mbak ini. Makanya orang diem itu kadang-kadang pemikir seperti yang kita lihat lah bahwa mungkin orang-orang dewasa atau mungkin kita bicara masalah-masalah lampau dari pemikir-pemikir yang dulu ya, Albert Einstein dan sebagainya, itu kan orang-orang yang nggak terlalu banyak punya gerakan-gerakan yang reaktif ya, tapi punya sifat pendiam, tapi mereka mikir dan mempunyai banyak intuisi, mempunyai banyak ide dan sebagainya kan itu. Seperti yang Mbak Vini sampaikan terkait dengan TNI Kardus atau mungkin yang di SMA kan. Iya, dia anaknya meninggal karena bullying Pak. Padahal dia pinter banget berkarya dari kardus-kardus. Makanya sayang kan Pak. Inovasinya, kreativitasnya luar biasa, pemikir kan itu loh Pak. Sampai bisa jadi uang itu Pak karyanya Pak. Betul. Makanya sampai konten kreator ya kemarin. Iya, benar. Jadi korban bullying. Dan memang anak-anak yang biasanya tipikal seperti itu, memang kadang tidak mau terlalu melawan apabila ada persoalan-persoalan dengan temannya kan gitu Pak. Mereka cenderung mengalah, mereka cenderung diam kan. Tapi kalau ini dibiarkan kadang terjadi dendam atau terjadi gerakan-gerakan yang tak diduga seperti yang dilakukan di yang Mbak Jakarta tadi. Tadi kan itu. Sehingga akhirnya mereka mau melakukan sebuah kegiatan yang tidak diduga oleh siapapun kan itu. Nah, ini makanya menjadi perhatian kita bersama bahwa bullying, perundungan dan juga apapun itu kita juga harus selalu menyampaikan kepada semua masyarakat ya Mbak ya, agar nanti itu juga menyampaikan pesan-pesan ini kepada anak-anaknya. Dan kita juga kemarin sempat ketemu dengan para guru ya, bahwa ini mereka juga punya peranan sangat penting sekali agar bagaimana memberikan pengawasan terhadap anak-anak didiknya dan juga melakukan komunikasi yang baik dengan anak didiknya agar nanti persoalan ini bisa
terdeteksi lebih awal atau bisa diantisipasi lebih awal. Walaupun ini tidak bisa menjadi 100% itu bisa berhasil ya, tapi paling tidak itu juga bisa dilakukan komunikasi lah dengan pihak-pihak terkait agar itu bisa jangan sampai terjadi dan jangan sampai itu merugikan anak-anak yang punya potensi-potensi yang luar biasa itu. Saya jadi mendadak teringat dengan kalau ada program WiFi gratis, kenapa tidak ada program CCTV gratis ya Pak ya di lingkungan? Ya kan belum ada kayaknya ya Pak ya. Kalau dengan maraknya kasus seperti ini yang justru merugikan anak-anak, mereka yang banyak berpotensi bagus, orang tua juga akan merasa kehilangan. Seharusnya ada dong Pak gerakan mandar tirungan nomang. Harusnya ada, bisa dong Pak ada gerakan CCTV gratis ya Pak ya, asal tidak dimanipulasi untuk realisasinya ya Pak. Pernah nggak sih Pak ada kepikiran kayak gitu, mungkin dari komisi kan mitra Kominfo ya Pak ya? Ya, kita beberapa program-program yang kita coba bangun dengan teman-teman Kominfo itu salah satunya memang arahnya ke sana Mbak. Makanya beberapa habis ini kalau podcastnya udah naik banyak ini realisasi ya di sini. Beberapa spot-spot yang bisa dikatakan terganggu sinyalnya dan sebagainya. Bahkan di daerah-daerah terpencil itu salah satu program ini kan pemerataan dulu Mbak terkait dengan sinyal supaya nanti nggak kedap-kedip atau terjadi blank spot kan itu. Nah, nanti kalau memang itu sudah jalan semua ya, bisa jadi beberapa kawasan-kawasan yang memerlukan internet gratis, ya salah satu kan itu kan Mbak. Ya nanti kan proses itu kan bisa dimulai, bisa dilakukan koordinasi dengan Kominfo bahwa paling tidak yang penting masyarakat ini juga ikut terlibat menjaganya kan itu. Jangan sampai nanti tiba-tiba hilang. Punya program itu selokan hilang Pak. Lah, ini kan juga repot juga. Jangan sampai nanti ini anggarannya kan juga nggak bisa dikit Mbak. Makanya masyarakat kalau memang punya rencana seperti itu ya harus ikut menjaga, mengamankan, dan juga prosesnya ini kan nanti melibatkan siapa? Apakah nanti keamanan kampung ataukah teman-teman pemuda atau mungkin kelompok-kelompok masyarakat tertentu? Ini kan juga harus menjadi salah satu tanggung jawab mereka juga gitu loh. Nah, apakah itu kalau nggak salah di salah satu kampung di tempat kita itu sudah ada Mbak untuk keamanan kampung. Jadi memang itu swadaya ya. Swadaya dari kampung itu ada beberapa spot-spot yang dikasih kamera untuk keamanan kampung ya. Itu memang program dari masyarakat situ dan itu dibuat swadaya dari mereka. Yang penting bisa mengamankan itu, walaupun itu masih terbatas. Tapi ini salah satu pemberdayaan masyarakat yang sudah dimulai seperti yang Jenengan sampaikan tadi, bahwa masyarakat juga sudah punya rencana ke sana dan sudah dijalankan ini. Kalau nggak salah di Surabaya itu sudah ada Pak. Di Surabaya itu sudah ada, jadi memang gerakan itu ya dari teman-teman Golkar juga sih Pak sebenarnya. Waktu itu karena saya yang meliput Pak. Jadi memang benar-benar kekompakan. Masyarakat itu meminta untuk ya memang harus sinergi menjaga. Jangan hanya nanti curhatnya ke dewan terus direalisasi habis itu nggak ikut menjaga kayak gitu. Ini masih case contoh di kampung ya. Semoga nanti di lingkup pendidikan itu kan juga ada ya Pak ya. Mengingat ini berkaitan dengan anak-anak kita juga yang notabene jauh dari orang tua yang tidak bisa termonitor, agar nanti tidak ada lagi kasus-kasus kesalahpahaman gurunya yang salah atau siswanya yang salah ya kayak gitu ya Pak. Oke, ngomongin itu semoga nanti direalisasi. Tapi sejauh ini banyak nggak sih Pak permintaan-permintaan gitu Pak? Atau kemarin pas waktu ada guru mengusulkan kayak gitu? Ya kalau ngomong minta itu sih belum Mbak. Cuma kan paling tidak kita juga respon ya. Program-program yang sudah mengawali program itu sudah kita lakukan dengan turun bareng dengan teman-teman Kominfo. Spot-spot kan kalau itu diadakan katakanlah tapi CCTV. Bisa ya sebenarnya Pak ya? Ya diajukan aja nanti. Diajukan aja. Yang penting itu tadi Mbak, programnya paling nggak jelas ya, tidak hanya permintaan aja. Kamu punya program ini tujuannya siapa dan tanggung jawabnya siapa kan itu. Nah kalau makanya tadi kalau ini belum diajukan, kita kan saat ini kan melakukan
pemerataan terkait dengan spot-spot supaya nanti tak terjadi blank spot tadi. Kalau itu nggak kita lakukan, terus ada CCTV kan sinyalnya melok sopo kan itu, Mbak. Nah, makanya saat ini itu kita ratakan dulu, baru nanti kita sesuaikan kalau memang ada program terkait dengan bisa dikatakan keamanan lingkungan ya, dengan memakai digitalisasi ya nggak masalah. Nanti bisa diajukan atau programnya bagaimana, tanggung jawabnya siapa, yang ngajukan siapa kan itu. Apakah dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu atau bagaimana, atau mungkin dari lembaga-lembaga tertentu. Ya, yang penting itu tadi supaya nanti tujuannya juga sama-sama untuk kemasyarakatan bersama, Mbak. Baik masyarakat maupun lingkungan sekitar situ gitu. Tapi kalau dengan kondisi saat ini yang marak kejahatan, kriminalitas yang juga melibatkan anak-anak, perlu nggak sih Pak itu segera bisa direalisasikan? Ya, kalau Urgent nggak Pak? kalau itu dikatakan? menurut saya juga melihat lingkungan yang ada di situ kira-kira juga bisa kita lihat kalau memang segera dan itu dilihat memang harus segera urgenitasnya perlu ya nggak masalah kita dukung Mbak kan itu. Karena semua kan kembali untuk kepentingan masyarakat juga. Ya kan kita dukung lah. Yang penting ya itu tadi jangan sampai minta habis itu hilang nggak karu-karuan ya. Mari repot, ngono Mbak. difoto tok mari. Nah, Karena kalau kita melihat ya Pak ya, kita memang tidak boleh menutup mata bahwa berbagai kejadian-kejadian kriminalitas itu banyak yang terbantu oleh CCTV walaupun itu milik rumah pribadi. Itu cukup membantu. ya. Jadi kalau semoga ini juga didengar oleh pemerintah pusat agar bisa menjadi salah satu gebrakan juga dikatakan urgent ya kalau tidak urgent tapi cukup membantu ya Pak ya. Apalagi kita memangkas kalau dihilangkan nggak bisa kriminalitas ya. Semoga nanti di Komisi A bisa memulai menjadi pioner ada CSR yang mau masuk ke Komisi A. Amin. Kan bisa Pak. Ya. Kita kembali lagi ke masalah kekerasan kriminalitas anak yang dipicu dari korban bullying. Pak ini sepertinya memang tidak bisa dibasmi. Sepertinya sudah menjadi penyakit ya Pak ya. Kita harus tidak boleh memungkiri Pak. Sebenarnya aturan sudah ada. Pengawasan juga sudah ada. Apa yang sebenarnya perlu di ini? Ya. Kalau saya lihat Pak ya, kalau dari saya sebagai orang tua juga nih Pak ya. Perlu nggak sih Pak edukasi kepada orang tua untuk lebih proaktif, untuk lebih peka terhadap anak. Karena kalau melihat banyak orang tua seperti saya mungkin yang sibuk juga. Komunikasi itu yang terkadang membuat anak itu enggan untuk bercerita. Yeah. Sehingga menutup diri. Nggak mau bercerita kalau dia menjadi korban. Yang ujung-ujungnya taunya udah gosong semua. Perlu nggak sih Pak? Ini lagi-lagi berkaitan dengan Kominfo Pak. Ya, itu sangat perlu sekali Mbak ya. Bagaimana kita memberikan parenting ya. Atau semacam edukasi dan komunikasi juga dengan orang tua. Karena kita juga orang tua. Kadang saya juga mikir bahwa kalau dengan adanya persoalan anak di lingkungan sekolahnya atau di lingkungan teman-temannya itu kadang-kadang kita juga mikir Mbak bahwa jangan-jangan nanti anak kita tuh terjadi seperti ini kan itu. Atau enggak terlibat juga, jadi kan khawatir juga. Makanya kadang melihat anak-anak itu tidak melapor atau tidak mengadu kepada orang tuanya terhadap kejadian yang ditimpa sama dia, itu kadang-kadang juga takut dimarahi, takut juga disalahkan, atau mungkin juga dianggap enggak perlu kan tuh. Nah, kadang anak-anak itu kan juga ada yang seperti itu, Mbak. Makanya orang tua ini kadang-kadang tidak tahu kalau terjadi persoalan itu di anaknya karena memang tidak mendapatkan informasi yang pas kan itu. Kalau sampai terjadi persoalan di anaknya dan orang tua seperti kita nih mendapat informasi yang pas terkait dengan masalah itu, pasti nanti kita juga akan melakukan upaya-upaya ya kan membangun komunikasi dengan semua pihak yang ada di sekolah maupun yang ada di lingkungan yang terjadinya persoalan itu supaya apa? Paling tidak ini juga bisa ada penyadaran dan ada solusi juga pihak-pihak yang terlibat itu kan itu. Karena nggak bisa kita sebagai orang tua menghadapi sendiri atau sebagai pemerintah atau sebagai guru akhirnya kita harus menetralisir itu, menyelesaikan itu, kan ini harus melibatkan semuanya. Makanya
bicara masalah ini bagaimana Kominfo yang mempunyai persoalan masalah informasi dan digitalisasi, tidak hanya itu, tapi kembali kepada lingkungan itu sendiri juga, Mbak, agar nanti semua pihak ini punya tanggung jawab yang sama dan juga mempunyai perhatian yang sama atau mempunyai konsep yang pas agar semua itu bisa diselesaikan secara baik, bahkan dimitigasi secara baik kan itu. Ya memang kadang kita melihat budaya dari masing-masing daerah ya itu memang kadang tidak sama cara menerima sebuah informasi seperti itu kadang juga tidak sama. Ada yang langsung meledak-ledak, ada yang masih mencari kebenarannya sampai di mana, sehingga tidak ada persoalan baru yang timbul kan itu. Seperti yang disampaikan Mbaknya tadi terkait dengan persoalan apabila ini nanti yang di Jakarta atau di mana tadi itu, sehingga kadang terjadi seakan-akan terjadi keterlambatan ya penanganan persoalan anak itu, sehingga anak itu sudah menjadi parah secara mental sehingga kita baru turunkan itu. Ya karena mungkin komunikasi ya Mbak ya. Ini yang harus dilakukan antara kita dengan anak kita. Memang itu yang penting adalah itu. Bagaimana kedekatan secara emosional dan juga perhatian, walaupun kita sebagai orang tua kadang-kadang sibuk, ya memang kita harus juga membangun komunikasi emosional dengan anak, bahwa bagaimana hanya sekedar nanya kabar, hanya sekedar untuk memberikan perhatian bahwa kamu itu adalah anak yang tidak bisa kamu ada apa-apa itu kamu atasi sendiri, tapi kamu harus komunikasi dengan orang tuamu kan itu. Apapun itu komunikasi, enak dan tidak enak harus sampaikan dulu supaya apa? Ya paling tidak parameter atau indikator terhadap apabila ada persoalan itu kan kita sebagai orang tua juga bisa melibatkan diri dan juga bisa netralisir, jangan sampai nanti persoalan itu semakin menjadi meluas dan membesarkan itu. Dan tentu orang tua juga harus sadar diri dong Pak, tidak hanya kata Pak Sumarti tadi, jangan menelan mentah-mentah, apalagi dengan emosi kayak kasus yang panjat tembok, dipukul terus gurunya dilabrak, saat ditelisik ternyata anaknya yang salah. Nah ini juga kadang gitu orang tua juga perlu Pak, karena emosinya mungkin semakin meledak-ledak ketika dia pulang kerja udah sumpek dengan beban pekerjaan, bla bla bla, ditambah anak mengeluhkan kayak gini, emosi nih Pak. Nah controlling emosi ini juga perlu bagi orang tua juga ya Pak ya. Apalagi ketika kalau sudah meledak-ledak, anak enggan bercerita lagi, takut dimarahi. Dan sekolah pun kena ketimpaan juga. Walaupun ini adalah domainnya komisi dinas pendidikan, tapi orang tua ini sepertinya juga dari lingkup keluarga juga ini perlu ya Pak ya. Oke, Pak mungkin ada pesan nih Pak dari apa yang terjadi akhir-akhir ini yang rame sampai tidak hanya lagi ada korban yang masuk rumah sakit sampai menelan korban jiwa karena keterlambatan sampai bersikap, bertindak mengarah ke kriminalitas. Ada pesan dan kesan mungkin Pak dari jenengan sebagai wakil rakyat untuk sama-sama memberikan edukasi kepada kita. Ya Mbak, kita ini kan sama-sama orang tua ya, yang mempunyai impian yang sama, bagaimana kita ini menjaga, mendidik anak kita, agar anak kita ini menjadi sosok-sosok yang luar biasa untuk masa depan bangsa ini juga, gitu loh. Makanya kita minta kepada semua pihak, orang tua dan juga Bapak Ibu guru pendidik dan semuanya, mungkin Pak Ustadz, kita juga mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap anak-anak kita, karena anak-anak kita ini adalah aset bangsa, anak-anak kita adalah salah satu pewaris bangsa ini. Mari kita jaga dengan baik, mari kita berkomunikasi dengan baik apabila ada persoalan-persoalan yang terjadi pada anak-anak kita. Jangan sampai nanti, ya paling tidak kita harus bijaksana, bijak sini, bijak situ dalam menyikapi persoalan-persoalan anak kita. Jangan sampai nanti salah menyikapi sehingga berdampak terhadap persoalan yang lebih besar lagi di luar dari perkiraan kita. Jaga anak kita dengan baik, dengan bijak, dengan kasih sayang, dan semoga ini menjadi kunci
agar nanti anak kita menjadi sukses, bangsa ini juga memberikan warisan yang luar biasa kepada kita maupun anak kita. Gitu, Mbak. Amin, cukup Amin. bijak sekali ya. Dan tentunya kita juga harus, saya titip pesan juga, pentingnya check and recheck, cross check. Ya Pak ya, ya itu gimana ada bukti, CCTV juga perlu Pak. Semoga nanti bisa terdengar juga, ini menjadi gebrakan ya dari Komisi A juga, yang mitra kerjanya juga dari Kominfo, ini sangat penting kalau kita melihat seperti ini sebagai langkah mitigasi ya Pak ya. Terima kasih Pak Sumardi atas waktunya, semoga ini memberikan manfaat positif bagi kita semuanya, khususnya yang menonton podcast ini ya Pak ya, agar tidak ada lagi nantinya anak-anak yang menjadi korban bullying, anak-anak yang sejatinya punya potensi, imajinasi yang bisa diarahkan ke positif, justru disalahartikan karena dirinya merasa terancam. Terima kasih atas waktunya dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Semoga ada podcast season selanjutnya dengan Pak Sumardi, tapi di tahun 2026. Saya Nurul Faini beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dipersembahkan oleh